gemericik air mengalir sepanjang masa ya, memberikan kehidupan pada manusia, alam semesta, serta hewan-hewan yang ada di atasnya. Air yang sangat jernih ini merupakan anugerah ilahi yang patut disyukuri. Kemungkinan banyaknya sumber mata air memunculkan ya peradaban-peradaban yang ada di atasnya. Kali ini kita coba menelisik ya batu-batu besar yang ada di area ini. Nah, sambil belajar, ternyata di sini ada tanaman liar namanya simbuan. Ini obat untuk mengatasi berbagai macam penyakit perut. Nah, ini coba kita teruskan. Nah, jadi kemungkinan ini ada semacam peradaban batu besar ya. Nah, ini. Ya, kita mendapati batu besar yang sangat misterius ya. Ini ada semacam batu besar yang melebar dan ini ada batu besar yang meninggi seperti gunung. Kemungkinan ada jejak-jejak peradaban megalitik ya, atau jejak-jejak peradaban kabuyutan di masa lalu. Aduh. Apakah kita mendapati jejak-jejak batu dakon, batu gurit, atau peradaban batu besar ya? Ternyata memang sulit tidak kita mendapati jejak-jejak peradaban batu dakon, batu lumpang, atau batu gurit ya. Namun memang batu besar ini kemungkinan juga pada masa lalu menjadi semacam situs prasejarah atau situs peradaban megalitik ya, termasuk situs kabuyutan, tempat persajian, tugu batu, tempat bersemayam arwah-arwah leluhur yang sangat identik dengan kemudian masyarakat agraris neolitik ya, peradaban revolusi neolitik ketika masyarakat sudah berhenti untuk berburu dan mencari makanan yang ada di hutan-hutan, kemudian menggunakan semacam saluran irigasi sehingga tanah-tanah dan sawah-sawah bisa dialiri secara irigasi. Nah, di sinilah kemudian kemajuan neolitik ini memunculkan peradaban megalitik atau batu besar. Dan konon katanya di lokasi ini gitu ya, ada semacam batu naga gitu ya, berlubang dakon. Nah, ini batu naga berlubang dakon yang menurut cerita tutur masyarakat membuat kita penasaran. Batunya hitam seperti apa namanya, batu meteor ya, tapi kemudian ada lubang-lubang dakon yang cukup besar. Ini kemudian menurut cerita tutur masyarakat, sehingga kemudian masyarakat menyebutnya sebagai batu naga berlubang dakon. Coba kita lihat. Monggo, Pak. Selain potensi air ya, sumber mata air yang sangat melimpah, pemandangannya itu sebenarnya sangat indah di lereng Gunung Welirang. Ada Sungai Kromong yang sangat besar gitu ya, dan kemungkinan memang semacam hunian yang sangat-sangat kondusif ya pada masa prasejarah, masa-masa awal, karena memang kesuburan tanahnya itu tidak ada duanya. Nah, di
persawahan ini, di pematang-pematang sawah ini juga banyak artefak seperti fragmen batu bata kuno, fragmen tembikar kuno, maupun berbagai macam fragmen keramik Tiongkok berbagai macam dinasti. Yang kemungkinan memang di area ini semacam ada kesinambungan ya, peradaban yang berkelanjutan. Masyarakat prasejarah dilanjutkan masyarakat kuno Hindu-Buddha, masyarakat Islam, masyarakat kolonial hingga saat ini. Sehingga banyak bangunan tumpang tindih. Tapi tadi kita mendapati batu besar yang kemungkinan dolmen atau menhir. Kemudian di sampingnya ada kemudian semacam waduk yang diduga peninggalan masa kolonial. Ada kemungkinan struktur-struktur candi yang ada di Punden Keramat atau struktur batu dakon peninggalan prasejarah. Sehingga kemudian di area ini ada semacam kelestarian ya masyarakat yang semacam abadi dari masyarakat prasejarah hingga saat ini. Dan berbagai macam artefak kuno seperti pecahan keramik Tiongkok ini mendatangkan era kerajaan Majapahit sebagai perdagangan yang masif dengan Tiongkok. Banyak sekali keramik-keramik Tiongkok ini diekspor secara besar-besaran, berton-ton ya. Yang itu produk dari Tiongkok ini berupa sutra, kain sutra, dan keramik Tiongkok. Keramik Tiongkok ini diproduksi secara besar-besaran di Tiongkok di sepanjang Sungai Kuning atau Huangho dan di sepanjang sungai Yangtze Kiang. Ini banyak kemudian provinsi-provinsi yang difokuskan untuk produksi keramik. Misalnya Gansu, kemudian Yangsa, kemudian Longsa. Nah, ini banyak sekali keramik-keramik ini ya. Coba dan kita teliti di area ini. Kenapa sih kemudian Indonesia dan Nusantara itu pada masa lalu itu dibutuhkan orang dalam produk rempahnya? Karena Cina sebagian utara ini adalah beriklim salju ya. Untuk kemudian rempah-rempah dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Eropa juga memiliki iklim yang sangat dingin, membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badan, termasuk semacam kemudian apa namanya itu untuk membangkitkan gairah gitu ya. Nah itu seperti kemudian cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan jahe. Jadi 5 produk Nusantara ini dibutuhkan peradaban-peradaban besar pada masa lalu, baik Tiongkok maupun kemudian India kuno, Mesir kuno maupun Yunani dan Romawi. Kalau saat ini seiring kemudian tanaman cabai yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda, kemungkinan dari Amerika Tengah ya, tinggalan atau kemudian produk-produk orang-orang Aztec dan orang-orang Maya, tomat, cabai ini dibawa dan kentang terutama dan jagung ini ya. Ini merupakan produk-produk Amerika, terutama Amerika Tengah ya, bekas-bekas apa di sana ada berbagai macam peradaban-peradaban yang megalitik ya, terutama suku Maya, suku Aztec yang kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Spanyol dan Portugal. Kemudian salah satu kemudian produk-produk pertanian mereka seperti cabai, tomat, kentang, jagung ini kemudian disebarkan oleh orang-orang Eropa termasuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Sehingga cabai yang rasanya pedas dan kemudian agak panas ini sedikit banyak menggantikan ya produk-produk kuno seperti jahe, lada, cengkeh, kayu manis maupun pala, karena cabai ini ternyata rasanya juga sangat sedap sekali. Lah, di sini teman-teman. Lah, siapa sangka ya batu hitam black ini ya, rahayu, penuh dengan cekungan-cekungan yang merupakan batu dakon era peninggalan masyarakat prasejarah atau juga merupakan tinggalan dari kabuyutan pada masa peradaban kuno. Batu dakon sendiri menurut para ahli atau sejarawan ternyata sebagaimana yang penjelasan-penjelasan yang sudah kita jelaskan menduduki fungsi ketujuh ya, 7 fungsi. Antara lain adalah sebagai titi mongso, tempat menampung air hujan untuk pertama kalinya seperti saat ini mau hujan ini ya. Ini sebagai kemudian tetesan-tetesan air yang mengandung unsur-unsur magis dan sakral sebagai kemudian untuk kemudian peringatan atau
masyarakat petani untuk memulai menanam padi. Yang kedua adalah lambang kesuburan, yang ketiga adalah persajian, yang keempat adalah peringatan, yang kelima adalah tempat duduk arwah-arwah nenek moyang, yang keenam adalah untuk mengikat binatang kurban sebagai kemudian biasanya kerbau, dan yang ketujuh adalah area ini diduga tempat bermusyawarah para tetua desa. Jadi batu dakon yang sangat magis dan sakral ini sebenarnya merupakan tinggalan yang sangat monumental dan tinggalan yang sangat bersejarah. Tentunya harus dicungkup ya, atau kemudian diberikan peringatan semacam papan oleh Balai Pelestari Kebudayaan bahwasanya ini adalah batu dakon yang ternyata dalam kajian sejarah bisa jadi menduduki 7 fungsi sekaligus. Semoga kemudian tinggalan yang sangat bersejarah ini kemudian segera kemudian dilestarikan ataupun mungkin diregistrasi oleh pihak terkait. Semoga bermanfaat.